Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, mahasiswa baru angkatan tahun 2020, kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang sistem belajar dan perkuliahan di program studi Sarjana Ekonomi Islam UNER. Jadi ini menjadi penting juga, ya. Kalau yang sebelumnya adalah tentang bagaimana dengan sistem pendidikan dan kurikulum, ya. Sekarang tentang bagaimana sih sistem perkuliahan dan pembelajaran. Nah, ini menjadi penting, ya. Yang harus Anda ingat adalah yang pertama itu adalah terkait dengan ini yang saya sampaikan bahwasanya nanti selama Anda kuliah, ya, selama Anda kuliah di program studi ekonomi Islam FEB UNER, itu nanti Anda akan mendapatkan dosen wali namanya, ya. Dosen wali itu yang akan mendampingi Anda selama kuliah di program studi Sarjana Ekonomi Islam FEB UNER. Jadi nanti apa manfaatnya? Ya, manfaatnya yang pertama adalah dosen wali ini nanti adalah bisa menjadi konsultasi ketika Anda punya masalah di bidang akademik. Ya, misalkan nanti biasanya adalah pada saat mengisi KRS, konsultasi ya. Kira-kira nanti mau ambil apa dan sebagainya, gitu konsultasi. Ya, Anda punya masalah, Anda tidak tahu, tidak paham tentang sistem ya, sistem kurikulumnya dan sebagainya Anda tidak paham misalkan gitu ya. Anda bisa tanya ke dosen walinya. Ya, tanya ini bagaimana seperti itu ya. Atau Anda punya masalah terkait dengan kehidupan pribadi Anda misalkan ya, boleh saja Anda menyampaikan itu kalau Anda memang merasa lebih enak terbuka kepada dosen wali Anda gitu ya. Jadi nanti setiap Anda angkatan 2020 ini pasti akan mendapatkan seorang dosen wali. Nanti akan saya sampaikan, nanti akan ada pengumuman tersendiri terkait dengan dosen wali ini oleh dari bagian akademik. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah yang harus Anda ingat ini adalah siklusnya, ya, siklus kegiatan akademik, ya, selama Anda kuliah. Itu yang namanya siklus, itu selalu berulang setiap semesternya. Jadi nanti yang pertama itu diawali dengan apa? Dengan membayar UKT, ya, jelas membayar UKT-nya dulu gitu ya. UKT-nya ini dibayar dulu ya, SPP gitu ya. Setelah nanti membayar SPP, nanti Anda mengisi KRS. Nah, pada saat mengisi KRS inilah Anda bisa berkonsultasi dengan dosen wali tadi ya. Misalkan Anda tidak paham tentang satu regulasi ya, regulasi terkait dengan perkuliahan misalkan gitu ya. Anda bisa bertanya kepada dosen wali Anda, Pak, Bu, ini maksudnya gimana ya? Kalau saya misalkan ambil ini gimana? Boleh nggak? Kalau sini dan sini boleh nggak gitu ya? Nah, itu nanti Anda silakan Anda berkonsultasi dengan dosen wali Anda. Nah, kalau sudah mengisi KRS, nanti Anda akan melalui proses perkuliahan. Jadi nanti perkuliahannya tanggal 7 ya. Ya, tanggal 7, hari Senin itu tanggal 7 ada perkuliahan perdana Anda. Nah, nanti itu ada 7 kali tatap muka. Ya, ada 7 kali tatap muka. Ya, itu setara dengan 7 minggu ya. 7 minggu. Kemudian nanti di minggu kedua, setelah minggu kedua itu nanti ada masa KPRS, yaitu perubahan. Ya, perubahan rencana studi. Nah, ini diperkenankan. Nah, cuma masalahnya kalau Anda yang semester 1 ini tidak ada KPRS ya. Itu mungkin nanti kalau Anda sudah semester 2 dan sebagainya itu bisa KPRS gitu ya. Misalkan kelihatannya ada yang harus saya rubah nih, misalkan saya tidak ambil ini misalkan gitu ya. Nah, biasanya nanti kalau semester 1, semester 2 itu jarang sekali adanya KPRS. Yang banyak KPRS itu biasanya sudah semester angkatan atas ya, karena punya leluasa untuk untuk memilih SKS-nya. Jadi memang yang membedakan ketika di SMA dengan di perguruan tinggi adalah di perguruan tinggi ini ada leluasa untuk memilih SKS, memilih mata kuliah dan sebagainya gitu ya, sesuai dengan keinginan Anda gitu ya. Nah, ini nanti ada masa pengisian KPRS. Kemudian nanti ada ujian tengah semester. Jadi nanti setelah pertemuan 1 sampai pertemuan 7, sebelum menuju ke pertemuan 8 nanti ada ujian tengah semester namanya ya. Setelah ujian tengah semester nanti ada perkuliahan lagi 7 minggu. Kemudian nanti ada ujian akhir ya, ujian akhir semester ya. Nanti nilainya itu adalah nilai akhir. Nilai akhir itu apa? Komposisi antara ujian tengah semester dengan ujian akhir semester ya. Itu nanti komposisinya masing-masing dosen itu mungkin berbeda-beda komposisinya. Ada 50%, 50%, ada 40%, 60%, ada 60, 40, ada 45, 55 gitu ya. Itu sangat tergantung sekali. Makanya nanti ketika Anda masuk kuliah, Anda harus perhatikan betul kontrak perkuliahannya ya. Dosennya misalkan bagaimana komposisinya. Karena nanti setiap dosen itu harus mengisi atau menyampaikan kontrak perkuliahan gitu ya.
Nanti kalau sudah selesai akhir semester, nanti ada yang namanya penerimaan kartu hasil studi. Nah, ini biasanya nanti kalau di luar pandemi biasanya ini harus bertemu dengan dosen wali. Nah, disitulah Anda nanti bisa berdiskusi dengan dosen wali, mengevaluasi hasil belajarnya, terus rencananya ini seperti apa, gitu ya. Nah, itu adalah siklusnya, saudara sekalian. Nah, kita bahas satu-satu ya, untuk per siklus ini. Nah, yang ini harus Anda lihat, ya. Ini Anda harus melihat jadwalnya. Jadi jadwalnya ini seperti ini, ya. Ini namanya semester gasal tahun ini ya, semester gasal 2020-2021. Nah, ini ada semester 1, semester 2, semester 4, semester 1, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 penawaran dan semester 7 ya. Nah, ini Anda membacanya dari mana? Ya, dari kiri ke samping gini ya. Hari Senin ini semester 1, Anda semuanya di semester 1. Jadi di sini nanti Anda lihat. Ini ada mata kuliahnya, kemudian ini ada jamnya, kemudian ini ada kode mata kuliah ya. Ada kode mata kuliah gitu ya. Ini ada ruangan ya. Ruangan ini hanya sekedar ruangan ya. Ruangan, kalau Anda aslinya itu ada ruangannya seperti ini, tapi nanti ada ruangan virtualnya ya. Nanti saya jelaskan tentang terkait ruangan virtualnya. Jadi nanti Anda baca di sini. Ini mata kuliah. Jadi nanti ketika nanti semester 2, ketika Anda akan melakukan KRS, ini yang menjadi acuannya nanti ya. Kenapa begitu? Nanti kita lihat di sini. Nanti ada KRS ya, KRS online ya. Nanti Anda akan menerima username ya, NIM-nya ya, nanti passwordnya ya, nanti akan diberikan karena ini akan dipakai terus sampai Anda lulus nantinya ya. Siber Kampus ini Anda pakai terus ya. Nah, nanti di sini kalau sudah biasanya pada saat KRS itu Anda harus mengisi kuesioner evaluasi. Nah, untuk yang semester 1 ini yang baru ini tidak perlu KRS karena Anda langsung dimasukkan oleh bagian akademik jadi ya, secara sistem. Nah, disinilah nanti ada pilihan-pilihan nanti di sini. Ya, ada menunya nanti sini ya. Ada menunya ya. Nah, di sini ada email, biodata, akademik, dosen, keuangan, perpustakaan. Nah, ini tagihan SPP-nya Anda ini nanti ada juga di sini semuanya ya. Di sini Anda bisa memilih. Nah, nanti dipilih KRS, kartu rencana studi ini. Nanti dipilih. Kemudian nanti setelah itu biasanya Anda akan ada menu di menu KRS itu adalah nah ini ada pilihannya ya, ada pilihannya. Ya, nanti diklik diambil. Nah, cara mengambilnya ini apa? Anda harus melihat jadwal perkuliahan tadi gitu ya. Jangan sampai crash gitu ya. Jangan sampai crash. Ini ada kelasnya. Kelasnya ini nanti kan menunjukkan harinya. Hari apa? Kelas A, B, C ya. Kalau ekonomi Islam itu kelasnya D, E, F gitu ya. Ada kodenya. Jadi kalau Anda lihat di sini itu kelasnya adalah D, E, F ya. Nanti kalau di prodi yang lain itu lain lagi kodenya. Jadi kalau kode ekonomi Islam itu kodenya adalah D, E, F. Nah, kemudian ada kelas yang ada kodenya EC. Nah, seperti ini ya, kodenya EC. Kalau kodenya EC ini itu namanya English class. Ya, jadi di ekonomi Islam itu ada kelas English class ya, kelas English class. Ada kelas internasional, ada kelas English class gitu ya. Cuma kalau English class itu sifatnya pilihan ya, tidak wajib. Tapi kalau kelas internasional itu semuanya wajib berbahasa Inggris semuanya. Kali ini ada pilihan ya. Nah, ini yang di sini pilihan-pilihannya ya. Pilihan-pilihannya itu ada kelasnya di sini. Sekali lagi kelasnya untuk ekonomi Islam itu DEF. Kalaupun ada penambahan kelas baru ada D1, E1, F1 begitu ya. Nah, itu yang harus Anda ingat ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya itu adalah setelah KRS online nanti Anda langsung nanti mengikuti perkuliahan ya. Perkuliahan. Nah, perkuliahannya di sini ya. Ini harus Anda ingat saudara sekalian. Yaitu apa? Di sini harus Anda ingat adalah tentang ada yang namanya SKS ya. Satu SKS itu terdiri dari 3 aktivitas ini ya. Satu SKS yaitu apa? Kegiatan 60 menit kegiatan belajar mandiri, kemudian 60 menit adalah penugasan terstruktur dan 50 menit adalah tatap muka. Jadi kalau misalkan satu SKS-nya itu adalah terdiri dari 170 menit, maka bisa dibayangkan kalau 3 SKS. Ya, 3 SKS itu berarti seminggu Anda belajarnya 8,5 jam untuk satu mata kuliah saja. Sehingga bisa dibayangkan kalau misalkan Anda menghasilkan misalkan 24 SKS itu bisa atau 8 mata kuliah ini ya. Maka Anda bisa menghitung kira-kira seminggu itu berapa yang harus Anda habiskan waktu Anda gitu ya. Ini satu mata kuliah aja 8,5. Kalau 5 ya sekitar 40 jam ya.
40 jam seminggu. Jadi satu hari satu mata kuliah itu sekitar ya seperti ini. Jadi Anda bisa menghitung sendiri ya. Jadi full banget kalau Anda mengambil 24 SKS. Yang biasanya terlupakan itu adalah di sini ya. Ini 60 menit kegiatan belajar mandiri ya, sama kegiatan terstruktur. Jadi di sini selain tatap mukanya nanti kalau saat ini ada tatap mukanya online ya, bukan offline ya. Jadi tatap mukanya adalah tatap muka online ya di sini. Ya, ini ada strukturnya seperti ini. Jadi kegiatannya 1 SKS, kalau misalnya 3 SKS ini berarti ada 8,5 jam, yaitu dari 50 menit kali 3 untuk tatap mukanya ya di kelas. Nah, ini tatap muka maksudnya ketemu dengan dosen ya. Kemudian kalau ini adalah penugasan, mengerjakan tugas, kemudian belajar mandiri ya. Jadi silakan Anda hitung sendiri. Kalau misalkan 24 SKS itu berarti Anda dalam 1 minggu itu berapa waktu yang harus Anda gunakan untuk belajar. Jadi bisa Anda sesuaikan dengan aktivitas Anda. Kalau misalkan Anda kuliah sambil bekerja, ya Anda bisa menghitung kira-kira berapa waktu yang tersisa untuk Anda dari bekerja itu untuk kuliah misalkan itu. Jadi Anda bisa menghitung berapa SKS yang akan diambil, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini ya, berikutnya itu tentang nah, di dalam perkuliahan. Shift perkuliahan ya. Maksud saya itu adalah waktu ya, waktu perkuliahan di FEB UNER itu ada 5 shift ya. Shift pertama itu adalah jam 7 pagi, kemudian nanti jam 9.50, kemudian jam 12.40, kemudian jam 15.30 sama 18.30. Kalau Anda lihat jadwal di sini, maka sangat tergantung sekali ya. Anda bisa lihat ini sini, Anda kira-kira kuliahnya hari apa saja. Jadi tidak harus setiap hari. Jadi ini membedakan antara SMA dengan kuliah. Kalau yang SMA itu kan Anda tiap hari masuk gitu ya, tiap hari masuk, pelajarannya mungkin berbeda gitu, tapi tiap hari masuk. Kalau di perkuliahan itu tidak harus masuknya tidak harus tiap hari gitu ya. Jadi misalkan kalau Anda tidak ada kuliah lagi di hari Kamis ya Anda tidak perlu masuk. Ya, itu untungnya di situ. Ya, untungnya kuliah gitu. Tapi bisa jadi nanti Anda dalam satu hari itu kuliahnya mulai dari pagi sampai malam misalkan gitu ya. Ada juga seperti itu, tergantung Anda jadwalnya seperti apa yang Anda atur. Ya, ini yang silakan diatur sendiri nantinya gitu ya. Jadi itu ya, tidak sama seperti SMA gitu ya. Kalau SMA itu kan jam 7 pagi harus masuk sampai jam 2 gitu ya. Kalau kuliah enggak, sesuai dengan jadwal. Anda kuliahnya ini kan ada mata kuliah tadi ya. Nanti lihat saja ya, misalkan nih ya, Anda mengambil pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi ini ada kelas D, E, F dan E1 misalkan ya. Anda ini berarti kan pilihan. Ya, bukan berarti ini pengantar akuntansi ini ada hari Senin, kemudian ada hari Selasa, kemudian ada hari Rabu, ada hari Jumatnya, tidak salah gitu ya. Nah, ini nanti tergantung Anda gitu ya. Anda masuk di kelas mana hari Senin misalkan, ya tidak perlu lagi masuk ke hari Selasa. Jadi cukup itu. Jadi kalau misalkan kuliah Anda sampai hari Kamis, ya hari Jumatnya Anda libur. Jadi itu salah satu perbedaan antara kuliah sama SMA. Kalau SMA kan Anda tiap minggu kan harus masuk ya, tiap hari harus masuk terus. Kalau di sini tidak gitu ya. Tergantung dengan SKS dan tergantung jadwal kuliah Anda. Jadi Anda harus melihat jadwal kuliah Anda secara tepat. Karena biasanya ini banyak sekali mahasiswa itu gagal dalam studinya gara-gara ya seringkali tidak mencatat jadwalnya dengan baik gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Itu tentang SKS, kemudian ini tentang istilahnya perkuliahan jadwalnya. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi ini larangannya, ini kalau kalau nanti kelasnya offline ya, kalau tatap muka kelas. Tapi nanti juga sama, nanti begini ya, usahakan nanti ketika Zoom meeting seperti ini, ya, itu nanti silakan Anda memakai pakaian yang sopan, ya, tidak merokok dan sebagainya gitu ya. Oke, nah nanti ini persyaratannya adalah mengikuti perkuliahan itu 75% kehadiran. Ya, kalau misalkan kurang dari 75% bagaimana Pak? Itu biasanya nanti ada kena cekal istilahnya ya, tidak bisa mengikuti ujian. Ya, itu ya. Jadi itu ya yang harus diperhatikan. Kemudian kalau misalkan Anda sakit dan sebagainya, izin dengan surat perkuliahan ya. Jadi nanti ada form ya, form pengajuan izin kuliah gitu ya. Kemudian ini ada cuti kuliah, Anda boleh cuti istilahnya ya. Jadi tetapi cuti itu tetap bayar ya, itu masalahnya gitu ya. Jadi mungkin Anda tidak mengikuti perkuliahan karena satu hal, misalkan sakit dan sebagainya, tapi supaya tetap terdaftar sebagai mahasiswa UNER, maka Anda harus tetap bayar dan tetap KRS gitu ya. Atau tetap bayar tapi tidak KRS gitu ya.
Itu Anda bisa melakukan cuti, gitu ya. Oke, itu tentang perkuliahan. Kemudian, nah, sistem belajarnya bagaimana? Sistem belajarnya kita menggunakan blended learning ya, dan active learning. Ya, blended learning itu maksudnya ada belajar sifatnya asinkronus, itu yang sifatnya belajar mandiri, itu nanti melalui e-learning yang ada. Kemudian ada pembelajaran sinkronus. Nah, pelajaran sinkronus ini tetap muka di kelas. Kalau pandemi ini berakhir, kita akan bisa bertemu di kelas. Gitu ya. Tapi karena pandeminya ini masih belum berakhir, maka nanti akan menggunakan Zoom meeting, gitu ya. Itu nanti ada kombinasinya di sini. Ya, nanti Zoom meetingnya itu ada sesuai dengan jadwal perkuliahan. Ya, Zoom meetingnya sesuai dengan jadwal perkuliahan. Sedangkan untuk belajarnya asinkronus ini, belajar mandiri ini, itu Anda bebas ya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh dosen masing-masing. Ya, oke, saya lanjutkan. Nanti karena pembelajaran selama pandemi ini, Anda belajar secara daring. Nanti Anda bisa mengakses di e-learning Universitas Airlangga, yaitu alamatnya e-learning UNER ACID. Nanti Anda pilih yang semester ganjil 2020 ini, yang aktif, ada tulisannya aktif ini. Ya, silakan nanti diklik. Maka nanti kalau sudah diklik itu nanti Anda akan masuk ke lamannya ini, yaitu ganjil 2020 ini. Nanti Anda masukkan NIM Anda sama passwordnya. Ya, NIM dan passwordnya ini nanti sama seperti Anda gunakan ketika Anda RS online tadi ya, di Cyber Campus tadi ya. Oke, gitu ya. Kalau nanti sudah masuk ke ini, sudah login, nanti kemudian Anda akan masuk di dalam ini ya, di dalam lamannya tadi itu, nanti pilih kuliah mata kuliahnya. Nanti ada daftar kuliah. Di sini ada tulisan My Course gitu ya. Ada tulisan My Course. Ini Anda pilih aja mata kuliahnya apa, gitu ya. Nanti dicek mata kuliahnya itu harus sama dengan yang ada di KRS Anda, gitu ya, di cyber Anda. Kalau sudah, baru nanti misalkan diklik, misalkan di sini ada audit syariah, misalkan, gitu ya. Nah, nanti akan ada ini topik 1, ini pertemuan kedua ya. Nanti silakan aja ikuti perintah-perintah yang ada di sini. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu semuanya akan jelas. Nah, untuk link Zoom-nya bagaimana, Pak? Link Zoom-nya nanti di sini ya. Tidak perlu bertanya lagi karena sudah disediakan di sini. Ya, sesuai dengan jadwal. Kalau misalkan jadwal Anda kuliahnya adalah 12.40, ya nanti Anda silakan gabung di link Zoom-nya ini pukul 12.40 gitu ya. Jadi sesuai dengan jadwalnya. Cuma kita masuk secara tatap muka online gitu ya. Jadi nanti silakan kalau ada tugas sudah forum diskusi ya silakan aja dikerjakan di sini semuanya. Jadi ikuti saja perintah-perintah yang ada di dalam e-learning Anda nantinya gitu ya. Itu terkait dengan belajar. Jadi selama 1 semester ke depan, semester gasal ini itu dilakukan secara daring, yaitu menggunakan e-learning Universitas Airlangga gitu ya. Oke, kemudian terkait dengan ujian, ini kalau biasanya kalau tatap muka ujian secara offline itu ya seperti ini ya. Tidak boleh make kaos mandi dan sebagainya gitu ya. Tapi nanti ujiannya mungkin tidak mirip, tidak sama dengan ketika Anda ujian di mandiri ya. Kalau misalkan ada yang mandiri gitu ya. Ini Anda tidak, bagaimana kalau sakit? Sakit itu boleh melakukan izin, nanti ada ujian susulannya. Oke. Baik, terus kemudian berikutnya, nah ini kalau terjadi pelanggaran selama ujian. Ya, kalau terjadi pelanggaran selama ujian, ini sanksinya. Kalau nyontek, gugur semua mata kuliah yang diujikan pada 1 semester. Kalau kerjasama, hanya gugur 1 mata kuliah yang diujikan pada tersebut. Ya, kemudian ini biasanya kalau di offline itu ada pengecekan tentang jati diri Anda, ya KTP dan sebagainya. Kalau pakai joki itu di scoring. Ya, sama kalau nanti Anda misalkan online-nya nanti ujiannya kan online ya. Kalau ternyata nanti ketahuan Anda melakukan joki, ya itu nanti akan dilakukan scoring. Scoringnya tergantung nanti keputusan dari fakultas gitu ya, apakah di scoring 1 semester, 1 bulan dan sebagainya seperti itu. Nanti itu fakultas yang akan menentukan. Oke, itu terkait dengan pelanggaran. Nah, sekarang tadi saya katakan bahwasanya kecepatan setiap orang itu berbeda-beda. Ya, misalnya semester ini ada yang ngambil 24 SKS, nanti ada yang 20 SKS, ada 18 dan 15. Yang paling rendah ada 15 SKS, gitu ya. Itu tergantung apa? Tergantung pada indeks prestasi semesternya. Jadi kalau misalkan nanti semester 1 ini Anda IP-nya itu 3, maka Anda bisa ngambil 24 SKS. Tapi kalau misalkan IP Anda itu 2, ya berarti Anda 18 SKS. Kalau misalkan IP-nya cuma 1, ya berarti 15 SKS gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat kecepatan. Semakin bagus prestasi IP-nya Anda,
maka jatah Anda atau kuota Anda untuk ambil SKS itu semakin banyak. Nah, kalau misalkan tiap semester 24, 24, 24, 24 itu cepat gitu ya. Tapi kalau misalkan 15 SKS ya lama akhirnya gitu ya. Bisa dihitung sendiri ya. Dari 144 SKS dibagi 15 kira-kira butuh berapa waktu semester gitu ya. Kalau misalkan ambil 24 SKS dari total 144 SKS itu berapa semester Anda bisa mengambilnya. Itu bisa dihitung Anda kecepatannya gitu ya. Intinya seperti mana yang saya sampaikan tadi, intinya tiap semester ini Anda harus mengambil minimal itu sesuai dengan buku panduan tadi, yang sebaran SKS yang sudah saya terangkan di materi sebelumnya. Oke. Nah, kemudian nanti cara ada menghitung IP ya. Tadi kan ada IP 3 dan sebagainya. Cara menghitungnya seperti apa? Kita lihat nanti ya. Ya, dari sini nanti setiap nilainya itu akan dikonversi ya. Kalau di Cyber Campus itu ada nilainya, ada nilai angka, nanti di KHS itu dikonversi menjadi nilai huruf. Ya, kalau 75 ke atas nanti Anda akan dapat nilai A. Kalau 70 sampai 74 itu AB ya. 65 sampai 69 itu adalah B. Ya, jadi silakan Anda Anda lihat di sini ya. Nah, itu nanti makanya kalau nilai Anda itu 40 ya itu nilainya akan D atau kurang dari 40 misalkan 39 itu nilainya E gitu ya. Nah, ini adalah nilai mutunya ya. Kalau A itu 4, AB itu 3,5, B3 dan sebagainya seterusnya gitu ya. Ini gunanya adalah untuk menghitung IPK ya. Contohnya misalkan begini. Nah, ini nanti Anda akan setiap akhir semester Anda akan mendapatkan kartu hasil studi. Anda lihat di sini. Misalkan ya. Di sini ada B ya. Bobotnya 9. Dari mana 9 ini? Kan B itu 3 ya. Kalau kita konversi tadi ke angka ya. Jadi misalkan Anda nanti ujiannya dalam yang diberikan dosen itu bukan nilai ABC ini tapi dalam angka 65, 70. Misalnya kalau 65, 65 itu B. Nah, kalau disetarakan nanti menghitung IPK-nya itu dimasukkan di sini. Ini misalkan nilainya praktikum bank syariah itu nilainya B. Ya, B itu kan setara dengan 3 ya. Dikalikan dengan SKS-nya. Nah, SKS-nya 3, berarti bobotnya 9. Nanti bobot ini dijumlah 84 dibagi dengan total SKS. SKS-nya ambil 24, nanti ketemu 3,5. Ya, jadi semakin bagus nilainya kalau AA semuanya bobotnya semakin besar kan. SKS-nya nanti tetap 24 SKS gitu ya. Berarti nanti akan meningkat IPS-nya gitu ya. Nah, itu yang harus Anda lihat nantinya ya. IPS Anda berapa itu cara menghitungnya ya. Jadi ini B kalau A itu 4 ya. A itu 4 dikalikan dengan SKS-nya jadi 12 ya. Kemudian A ini juga 4, 12 nanti ditotal semua bobotnya ketemu dibagi dengan total SKS-nya gitu ya. Nah, itu ketemu 3,5. Ini adalah indeks prestasi semester ya. Kalau ini misalnya semesternya adalah semester berapa ya? Ini semester enggak kelihatan di sini ya semesternya. Ini semester genap ya, semester genap. Pada semester genap ini itu IPS-nya Mbak Ana Rotul Jana ini adalah 24 SKS, gitu ya. 24 SKS kalau 3,5 IP-nya ya. 3,5 berarti apa? Dia dapat mengambil jatah 24 SKS pada semester berikutnya, gitu ya. Gitu. Nah, beda dengan yang ini. Ini 3,43. Kalau 3,43 itu berarti sama ya, dia harus bisa ngambil 24 SKS gitu ya. Oke, itu ya. Jadi itu terus kemudian yang paling penting adalah di sini. Makanya di sini disebutkan SKS maksimal yang boleh diambil pada semester depan ada 24 SKS gitu ya. Ini jatah diambil semester depannya. Jadi karena itu kalau ada pertanyaan apa yang menentukan besar kecilnya SKS yang akan diambil pada semester berikutnya itu tergantung IPS-nya gitu ya. Nah, di sini ada IPK ya, IPK-nya ini. Nah, sebenarnya yang dicari oleh mahasiswa itu adalah IPK ya. IPK itu nanti akan yang hasil akhir ya, hasil final ketika nanti Anda lulus. Yang tercetak di dalam transkrip atau ijazah itu adalah IPK-nya. Jadi ya 375. Kemudian nanti ini SKS yang telah ditempuh 136 dari 144 SKS. Berarti tinggal 8 SKS lagi ya. 8 SKS lagi sudah selesai Mbak Ana Rotul Jana ini gitu ya. Ini totalnya. Jadi Anda hitung nanti akan ketahuan. Ini kan 136 dari 144 SKS yang harus ditempuh gitu ya. Nah, ini cara membaca KHS-nya gitu ya.
Oke, kemudian ini adalah aktivitas yang lain selain aktivitas pembelajaran, ada aktivitas yang sifatnya untuk international student mobility, ya. Jadi ada sifatnya summer course, ada joint research, ada international paper, ada perlombaan internasional, ya. Yang sudah kita lakukan ini adalah student exchange ke Malaysia, ke Thailand, ya, sama ke Filipina, gitu ya. Kita sudah melakukan student exchange ke sana. Ini adalah mitra-mitra kita. Kemudian siapa yang berhak untuk melakukan studi exchange itu kita punya sistem. Jadi setiap mahasiswa di program studi ekonomi Islam itu yang berprestasi itu punya tiket, ya, punya tiket untuk melakukan student exchange. Apakah student exchange-nya 1 minggu atau 1 semester? Nanti akan dinilai dari prestasinya. Semakin bagus prestasinya, pada tahun ini, misalkan Anda tahun 2020 ini Anda punya prestasi gitu ya, prestasi kelas internasional misalkan gitu ya. Nah, itu nanti Anda punya kesempatan untuk mendapatkan tiket student exchange. Ya, nanti akan kita lihat dari sekian banyak mahasiswa yang memiliki prestasi di tahun ini gitu ya, di ekonomi Islam itu nanti kita akan evaluasi siapakah yang berhak untuk yang 1 semester, mana yang berhak untuk hanya 1 minggu gitu ya. Oke, nanti itu sifatnya, lalu biayanya dari mana Pak? Biayanya itu nanti ada subsidi istilahnya ya, subsidi dari fakultas gitu ya, terkait dengan yang 1 semester dengan yang 1 minggu itu jelas berbeda subsidinya gitu ya, tapi tidak bisa membayar secara penuh ya, karena ada subsidi yang harus, ada biaya yang harus Anda tanggung sendiri. Oke, terus kemudian kelas internasional, nah ini bedanya ya. Bagi Anda yang saat ini sebagai mahasiswa kelas internasional di program studi ekonomi Islam ini, maka nanti Anda wajib. Kalau yang reguler itu tidak wajib ya. Reguler itu tidak wajib. Jadi reguler itu penghargaan atas prestasi yang diberikan tadi ya. Tapi kalau kelas internasional itu nanti wajib melakukan studi exchange ke luar negeri selama 2 semester gitu ya. Dengan 2 universitas yang berbeda sesuai dengan partner yang akan kita tuju gitu ya. Jadi ini untuk menambah istilahnya pengalaman Anda di internasional internasional level gitu ya. Oke, kemudian nanti ada sertifikasi kompetensi mahasiswa setelah lulus. Jadi nanti ada beberapa sertifikasi kompetensi yang bisa Anda ikuti kalau Anda ingin mendapatkan sertifikat kompetensi ya. Oke, kemudian nanti saya sampaikan pada semester 5, 6, 7 nanti Anda akan boleh mengikuti program Merdeka Belajar ya. Jadi nanti di program Merdeka Belajar itu baru boleh diikuti ketika Anda nanti sudah memasuki semester 5, 6, dan 7 gitu ya. Nah, itu rekan-rekan sekalian semuanya terkait dengan sistem belajar yang ada di program studi ekonomi Islam FEUNER itu sekilas. Jadi itu yang membedakan antara ketika Anda kuliah dengan Anda di SMA gitu ya. Jadi ada fleksibilitas. Jadi disinilah sebenarnya ketika Anda sudah kuliah, maka Anda diuji bagaimana Anda mengatur waktu Anda, bagaimana Anda mengatur diri Anda. Manajemen diri menjadi penting. Jadi kunci suksesnya di dalam perkuliahan itu adalah manajemen diri, ya, bukan masalah pintar atau tidak pintar. Karena saya yakin semuanya karena Anda masuk ke UNER itu dengan saringan yang cukup ketat, Anda semuanya masuk orang-orang yang terpilih, ya. Yang jadi masalah itu adalah terkait dengan cara manajemen diri Anda. Semakin baik cara Anda memanajemen diri Anda, waktu Anda, ya, cara Anda memanage pekerjaan Anda dan sebagainya, maka itu akan semakin menjadi jalan pintu Anda untuk bisa lebih baik atau sukses dalam menjalankan studi di program studi ekonomi Islam. Baik, rekan-rekan sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkuliahan di materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.